Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Danjoru. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode kelima pada adaptasi animenya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah Yu dan juga Himari berbaikan ya, pada episode kelima nantinya kita akan masuk gitu kan ke dalam adaptasi untuk volume kedua dari adaptasi light novelnya. Ya, seperti anime romance lainnya yang pada umumnya gitu kan, satu light novel akan mewakili 4 episode adaptasi di animenya, di mana cerita akan dimulai pada saat memasuki musim semi. Ya, sudah 2 tahun berlalu sejak masa SMP. Kini pertengahan Mei tahun kedua di SMA-nya antara Himari dan Yu, di mana saat musim hujan mulai datang, Yu pergi ke sekolah dan harus bersepeda dalam kondisi hujan dan juga kelembapan yang ada. Ya, itu suatu yang sangat si Yu ini tuh benci gitu kan. Namun beban hari ini tuh bukan hanya cuaca aja. Yu baru saja bertengkar dengan sahabatnya sendiri ya untuk pertama kalinya, yaitu si Himari. Dan ketika semuanya udah selesai, kemarin itu Yu berniat untuk mengungkapkan perasaannya kepada Himari yang sempat memutuskan untuk pergi ke Tokyo. Namun saat momen itu tiba, Himari tiba-tiba saja mengatakan bahwa dia batal pergi, membuat Yu kehilangan keberaniannya dan gagal ya mengungkapkan perasaannya kepada si Himari. Dan kini setelah semalaman berlalu, Yu merasa canggung banget dan cukup berat ya untuk bisa bertemu dengan Himari kembali di sekolah. Dan saat menuju loker sepatu ya, Yu bertemu dengan Himari yang tetap saja bersikap ceria, ramah seperti biasanya meskipun hatinya kacau. Yu berusaha tersenyum lebar untuk menutupi perasaannya, tapi malah membuat Himari bingung dan menggoda Yu karena senyumnya itu tampak aneh banget gitu. Ya, percakapan mereka pun berjalan seperti biasanya, penuh canda meskipun Himari sempat menguji Yu dengan berpura-pura keliru soal acara TV untuk melihat apakah Yu beneran masih tetap tenang atau tidak gitu. Ya, Yu sadar Himari menyembunyikan sesuatu namun memilih untuk tidak memaksakannya karena tahu ia tidak akan menang dalam adu argumen dengan si Himari. Meskipun suasana hatinya si Yu ini tuh rumit banget gitu kan, interaksi mereka pun tetap terjaga dan tetap hangat gitu, menunjukkan betapa kuatnya ikatan persahabatan mereka. Dan mungkin perasaan yang lebih dari itu ya di antara mereka berdua. Nah, singkat cerita, saat bercanda tentang acara TV, Yu dan Himari kembali lagi bertukar ejekan ringan. Meskipun Himari tampak agak emosional, tiba-tiba saja Yu menyadari cincin bunga kembar pemberiannya itu kemarin ya tidak ada di jarinya si Himari gitu kan. Dan ternyata Himari mengubah cincin itu menjadi kalung agar lebih praktis dipakai ke sekolah. Di mana Himari menunjukkan kalung itu dengan bangganya, membuat Yu hampir tidak bisa menahan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya kembali. Ya, Himari menyadari keraguan Yu dan dengan genit juga mencoba untuk menggodanya. Kalau suka, kenapa tidak pacaran sekalian? Dimana Yu yang tak mau ya terus-terusan digoda sama si Himari, akhirnya berusaha balas godaannya si Himari. Dengan nada yang cukup serius, dia berpura-pura menyatakan perasaan cintanya. Lalu dengan cepat mengatakan bahwa itu hanyalah bercanda. Namun reaksi Himari ya di luar dugaannya si Yu ya. Himari itu tampak bosan dan tidak terpengaruhi. Ini membuat Yu merasa kalah telak ya dan malu sendiri gitu kan telah mengatakan perasaannya kepada si Himari. Ya, Himari dengan santai menyindir bahwa Yu butuh 100 tahun lebih cepat gitu kan untuk bisa mengalahkannya dalam urusan percintaan. Dan setelah itu Himari mendorong punggung Yu dengan payungnya sambil bercanda. Dimana saat mereka akan masuk ke gedung sekolah, Himari tiba-tiba saja meminta Yu untuk mendahuluinya ke kelas karena ia harus pergi ke toilet. Ya, dengan sikap santai dan manisnya khas si Himari. Nah, saat Himari masuk ke dalam toilet, dia meluapkan semua rasa canggungnya terhadap Yu. Bahkan Himari masih mengingat saat-saat ia menerima cincin dari si Yu. Nah, setelah keluar dari toilet, Himari didatangi oleh teman-teman lamanya. Mereka menanyakan mengenai pembuatan aksesoris yang mereka beli sebelumnya ya. Ya, mereka mengira Natsume Yu adalah orang yang membuatnya dan mereka mulai menebak kedekatan Himari dan juga Yu. Nah, awalnya Himari cukup terkejut ya dengan bagaimana Yu bisa dikenal banyak orang pada saat ini. Dimana ide usil pun muncul dalam pikirannya si Himari. Namun saat berpikir cukup lama gitu kan, Himari khawatir kalau makin banyak gadis yang ingin menjadi model dari aksesorisnya si Yu. Dimana dengan pikiran tersebut Himari langsung mendatangi kelas dan menarik Yu untuk berbicara mengenai prestasinya. Ya, di sini Himari khawatir mereka akan bertengkar lagi jika urusan permodelan ini terulang kembali. Namun sayangnya Yu harus dipanggil ke ruang staf guru untuk sesuatu hal. Terus singkat cerita, di jam istirahat, di sini Himari itu meminta Yu untuk bertemu dengan dirinya. Ya, Yu dibawa Himari ke tempat sepi di dekat pintu darurat untuk berbicara, di mana si Himari ini tuh marah ya
karena Yu ketahuan mengosongkan semua jawaban di ujian tengah semester sebelumnya demi fokus membuat aksesoris bunga untuk si Himari. Hingga hampir dikeluarkan dari sekolah. Namun setelah mendengar alasannya, Himari memutuskan membantu Yu belajar agar bisa lulus tes ulangan. Ya, saat itu Himari juga memberitahu bahwa identitas Yu sebagai pencipta aksesoris sudah terbongkar lewat unggahan Instagram. Membuatnya khawatir ya Yu akan jadi populer ya, meskipun Yu menganggap itu berlebihan. Dimana Himari cemas kalau Yu mungkin saja bakalan dipengaruhi oleh orang lain karena semakin terkenal gitu. Dan untuk meyakinkannya si Himari ya, Yu tuh dengan serius menyatakan bahwa satu-satunya model untuk aksesoris bunganya adalah si Himari. Dan itu membuat Himari tersipu malu namun sangat bahagia juga. Ya, setelah Yu menyatakan perasaannya dengan serius, Himari jadi sangat gugup dan tak bisa menggoda seperti biasanya. Bahkan di sini tuh Himari tuh sampai menampar Yu karena rasa malunya gitu kan, sudah tak tertahan lagi gitu kan. Dan mereka pun akhirnya saling menenangkan diri dengan minum yogurt sambil saling membelakangi, mencoba untuk mengembalikan suasana seperti dahulu kala. Tapi hubungan mereka terasa sedikit berbeda ya, sekarang ini lebih canggung namun ya jauh lebih dekat gitu. Dan tiba-tiba saja saat mereka sedang nyantai-nyantai gitu kan, minum yogurt gitu kan, Enomata-san yaitu Rion akhirnya muncul dan ternyata mendengar percakapan mereka tadi. Setelah merasa canggung ya, Rion tuh tiba-tiba saja meminta maaf dan buru-buru pergi, membuat Yu dan Himari bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi sama Rion. Ya, meskipun ada ketegangan, suasana antara Yu dan Himari menjadi lebih ringan. Akhirnya mereka sepakat untuk fokus belajar demi ujian ulangan si Yu, menunda sementara pembuatan aksesoris hingga ujian selesai. Nah, saat istirahat siang itu Himari merenung sendirian, merasa kesal sekaligus sayang ya kepada si Yu yang terlalu bodoh gitu. Ya, bahkan sampai mengosongkan kertas ujiannya demi membuat aksesoris untuk dirinya. Meskipun kesal, Himari sadar Yu sangat mencintainya dan dia diam-diam bangga memegang cincin persahabatan yang dibuat sama Yu sebelumnya sebagai bukti hubungan istimewa mereka berdua. Di mana Himari bertekad melindungi Yu dari gangguan luar, bukan karena cemburu, tapi demi menjaga fokus Yu dalam berkarya. Ya, Himari merasa yakin bahwa dalam hubungannya dengan si Yu, dia telah menang, bahkan dibandingkan dengan Enomata-san. Meskipun menyukai Enomata sebagai temannya, Himari mengakui dirinya fokus dan tanpa ragu akan melindungi dan juga mengejar kebahagiaannya bersama dengan Yu, walaupun Enomata itu mencoba untuk ya menjadi lawannya gitu. Ya, ia bertekad terus memonopoli Yu sebagai sahabat sekaligus mengamankan jalannya menuju akhir yang bahagia. Untuk itu Himari sadar ada hambatan yang harus dia singkirkan demi mendukung Yu agar bisa terus fokus pada pembuatan aksesoris bunga mereka. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari episode kelima nantinya gitu kan, pada animenya Danjoru yang bakal kembali hadir nanti pada tanggal 2 Mei 2025. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beestation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih gitu. Ya, intinya episode kelima nanti bakalan jadi tolak balik ya, dimana sebelumnya Yu tuh dekat banget sama Enomata-san dan Enomata-san tuh jadi ya orang yang lebih unggul lah hubungannya daripada sama si Himari ya. Tapi di sini Himari tuh udah kayak masa menang banget lah karena si Yu tuh udah mulai tipis-tipis mengakui perasaannya terhadap si Himari. Dan ini bakalan jadi pertarungan waifu yang cukup menarik ya pada musim Spring 2025 kali ini. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.